Ya, kita lanjutkan hari ini dengan non-eksak ODE. Kalau sempat, kita habiskan semua materinya untuk hari ini, untuk first order ODE-nya. Yang terakhir nanti dengan linear ODE. Saya akan share screen. Oke, screen saya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya, oke, udah kelihatan ya. Jadi kita lanjut ke non-eksak ODE. Ini adalah catatan diktat yang udah pernah saya buat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin ini saya copy dulu ke bawah supaya saya tidak merombak bagian atas ya, supaya nanti tinggal otak-atik yang bawah diperbaharui. Oke, jadi kita lanjutkan dengan non-eksak ODE. Ya, ingat kembali materi minggu lalu. Saya sudah ajarkan metode separabel, juga sudah menjelaskan metode eksak untuk menyelesaikan ODE orde 1. Nah, sekarang kita lanjut ke non-eksak. Kalau Anda ingat kembali, jika kemarin saya punya bentuk ODE yang bentuknya adalah fungsi dua peubah M dan N ada di SD sama dengan 0, maka dikatakan eksak kalau turunan parsial M terhadap Y akan sama dengan turunan parsial N terhadap X. Maka jelas, jika saya bicara yang non-eksak ODE, berarti maksudnya adalah ketika turunan parsial yang tadi saya sebutkan tidak sama dengan. Ya, jadi kalau nggak sama dengan, dia akan menjadi non-eksak ODE. Sehingga tetap pertama kali ketika Anda menemukan bentuk ODE yang seperti ini, pertama kali Anda perlu menganalisa apakah dia eksak atau non-eksak karena metode untuk menyelesaikannya juga berbeda. Ya. Nah, untuk menyelesaikan yang non-eksak ODE ini, maka pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengubah ODE yang non-eksak menjadi eksak. Kalau saya tambahkan suatu proses mengubah yang non-eksak menjadi eksak, berarti setelah menjadi eksak nanti, maka metode untuk menyelesaikannya sama seperti yang eksak ODE di penjelasan minggu lalu. Ya, berarti kalau gitu di non-eksak ini hanya menambahkan satu step dari yang eksak ODE. Tapi penambahan satu stepnya ini bukan di akhir, melainkan penambahan stepnya ada di awal, yaitu mengubah yang mengubah yang non-eksak baru menjadi eksak. Setelah eksak, ulangi cara yang minggu lalu. Ya, nah pertanyaannya, bagaimana mengubah suatu ODE yang non-eksak menjadi eksak? Ya, ternyata untuk mengubah yang non-eksak menjadi eksak, itu kita perlu yang namanya faktor integrasi. Namanya faktor integrasi, ya, integrating factor. Kita kasih nama biasanya pakai rho. Ya, faktor integrasi ini adalah rho yang bergantung pada variabel X dan Y. Nah, apa sih fungsinya faktor integrasi ini? Fungsinya jelas bahwa dia mau mengubah yang non-eksak menjadi eksak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalihkan faktor integrasi ke dalam ODE semula. Dijamin kalau misalnya rho, jadi saya mau ketika faktor integrasi dikalikan ke dalam ODE yang non-eksak, itu nanti pada akhirnya akan menjadi eksak. Ya, jadi rho-nya itu saya kalikan. Jadi untuk mengubah yang non-eksak menjadi eksak ODE, pertama saya copy dulu ini ODE yang non-eksaknya. Lalu saya kalikan dengan rho. Ya, saya kalikan di sini dengan rho. Nah, simbol. Oke, apa yang susah-susah ya? Kita pakai ini aja, di copy. Nah, dikalikan rho. Yang 0 juga dikalikan rho. Ya, tapi yang 0 ini kalau dikalikan rho kan tetap rho. Ya, gitu. Nah, jadi nanti tugasnya si faktor integrasi ini mengubah yang semula tidak ada rho-nya, yaitu yang non-eksak, dikalikan dengan rho, harus menjadi eksak. Jadi kita maunya ini menjadi eksak ODE. Kita mau bahwa ODE yang baru itu menjadi eksak. Ya, berarti kita maksa. Boleh Bu maksa? Boleh, tapi ada ketentuannya. Nah, kita harus cari ketentuannya ini seperti apa. Kalau pertama, sebelum saya paparkan ketentuannya apa, saya tanya dulu. Kalau saya punya ODE yang semula hanya ada M plus N sama dengan 0, terus tiba-tiba saya kalikan dengan rho, rho-nya apapun, di sini kebetulan adalah fusi, saya kalikan dengan rho, saya kalikan dengan rho, saya kalikan dengan rho. Ini sebetulnya mengubah ODE yang kita tinjau nggak sih?
Mengubah tidak? Mengubah ODE Enggak. enggak sih? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak mengubah? Karena semua row sama. Karena apa? Ayo, tadi Pas siapa yang mau jawab? awalnya dibagi satu. Karena sama aja dengan Anda mengalihkan apa bisa dibagi row semua, tadi temennya bilang ada satu-satunya, apa sih maksudnya dibagi dengan row? Kalau saya bagi dengan row semua kan sama aja dengan dikalikan satu, gitu ya? Atau dikalikan row semua, sama aja sih ilustrasinya. Kalau Anda punya A plus B sama dengan 10, terus saya kalikan di sini dengan X, kiri dikalikan X, kanan dikalikan X, atau di kiri dikali min 100, di kanan dikalikan min 100, atau di kiri dikalikan sin Y, di kanan dikalikan sin Y. Jadi sebetulnya kalau dibilang saya mengubah soal atau mengubah problem, tidak. Apapun bentuk row-nya. Ya, jadi saya mau new ODE-nya ini tidak mengubah bentuk ODE yang semula. Tapi kita bisa mentranslate yang semula non-eksak menjadi eksak dengan bantuan zero. Nah, pertanyaannya, row yang seperti apa atau faktor integrasi yang seperti apa yang bisa membuat ODE-nya menjadi eksak? Karena nggak semua row. Kalau kita hanya mengalihkan dengan sembarang row, misalnya row-nya boleh konstanta, misalnya 2 atau 3, atau X kuadrat, belum tentu ODE yang kita tinjau akan menjadi eksak. Nah, sedangkan tadi saya bilang saya mau maksa mengubah yang non-eksak menjadi eksak. Gimana caranya? Anda sudah punya konsep yang eksak ODE. Ya, sekarang saya misalkan nih. Misalkan sekarang saya punya nggak pakai M dan N lagi, saya pakai P. Ya, saya pakai P. P-nya ini adalah row dikali M. Ya, kemudian dan Q, saya ambil yang Q. Q-nya ini adalah row dikali N. Nah, itu. Berarti new ODE yang saya punya, maka diperoleh, apa sih yang saya punya? Saya punyanya sekarang adalah P, gitu ya. P-nya udah jelas karena row-nya fungsi XY, M-nya fungsi XY, maka otomatis P-nya juga fungsi XY. Dx. Ditambah Q, XY. Nah, ini saya kasih nama baru P sama Q, bukan M dan N lagi. Tapi P dan Q masing-masing mengandung row. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena saya mau ini menjadi eksak ODE, berarti ini juga harus eksak. Kembali ke konsep eksak ODE. Nah, new ODE ini kira-kira akan eksak kalau gimana ya? Ada yang masih ingat? Siapa masih ingat? Masih ingat? Turunan terhadap? Turunan si P terhadap Y. Oke, turunan yang gimana? Yang si P itu diturunkan ke Y itu sama kayak Parsial berarti ya? Iya. Ya, turunan parsial P terhadap Y. Y terhadap Y itu harus sama dengan yang Q terhadap X. X. Nah, jadi belum tentu semua row bisa membuat ODE kita menjadi eksak. ODE eksak hanya akan terjadi kalau P dan Q-nya memenuhi syarat yang sedang saya tulis. Ya, itu P dan Q-nya. Berarti nggak semua row bisa memenuhi. Nah, pertanyaannya adalah P kita ini sudah merupakan fungsi dari row dan M, demikian juga Q. Jadi kalau gitu P-nya saya ganti. Row sama N ya. Ini adalah row, untuk yang P kita pakainya row sama M. Kemudian yang Q kita gantikan dengan row N. Nah, ayo. Kalkulus 3, turunan parsialnya. Saya punya row fungsi dua peubah, saya punya M dan N juga fungsi dua peubah. Sekarang saya mau tahu bagaimana cara menurunkan ruas kiri dan ruas kanan secara parsial. Ada yang tahu? Ada yang tahu gimana? Hasilnya jadi apa? Oh, berikutnya saya akan menuliskan turunan parsialnya dalam bentuk subscript aja. Ada yang tahu nggak? Saya punya row dikali M diturunkan terhadap Y. Diturunkan secara parsial. Saya punya dua fungsi.
yang dikalikan, yaitu fungsi rho dan fungsi M. Fungsi rho dan fungsi M dikalikan, tiba-tiba diturunkan. Berarti pakai aturan apa kalau di kalkulus 1? Aturan yang mana? Halo? UV. V. Kalau saya punya fungsi U dikalikan V, maka turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Tapi di sana ada aksen karena turunannya bukan turunan parsial. Nah, Anda gunakan konsep UV tersebut, tapi sekarang kita modif pakai turunan parsial. Maka yang saya punya, kalau gitu, rho M diturunkan secara parsial terhadap Y, berarti U aksennya bukan rho aksen, melainkan rho Y. Gitu. U aksen V plus U V aksen. Tapi V aksennya bukan M aksen, bukan rho aksen. Karena M dan rho masing-masing fungsi dua peubah. Jadi pakai subscript. Kemarin minggu lalu saya sudah bilang bahwa notasi do per do itu kan boleh pakai subscript. Do Y per do X boleh jadi Y subscript X dan seterusnya. Ya, gitu. Oke, lanjut. Berarti yang ruas kanan. Yang ruas kanan jadi apa? Sama ya? Sama nggak? Sama. Saya copy aja. Jadi ini rho-nya terhadap X. Ininya diganti N. Ini rho, ini juga diganti N. Ini diganti dengan X. Gitu. Nah, berarti rho yang akan bisa membuat non-eksak menjadi eksak adalah fungsi rho yang memenuhi persamaan ini. Saya kasih warna merah dan di bold. Nah, jadi rho-nya tuh harus memenuhi persamaan ini. Ya, rho yang kita cari atau rho yang bisa membuat non-eksak menjadi eksak adalah rho yang memenuhi persamaan ini. Ya. Nah, sekarang rho di awal saya menyatakan sebagai suatu fungsi yang general yang bergantung pada dua peubah. Namun dalam mata kuliah ini dengan keterbatasan waktu dan berbagai pertimbangan, maka rho yang akan dibahas hanya ada dua buah case. Case-nya sebetulnya banyak banget karena rho yang bisa memenuhi persamaan ini itu bisa banyak banget. Ya, dan kita batasi sampai 2 case saja. Case yang mana nih? Ini belum selesai kan? Kita harus mencari rho-nya ya. Case yang pertama. Case yang pertama, walaupun saya bilang secara general adalah kita pakainya rho-nya adalah fungsi dua peubah, case yang dibatasi hanya sampai fungsi satu peubah. Jadi case yang pertama, rho-nya hanya bergantung pada X saja. Kenapa begini? Rho hanya bergantung pada variabel X saja. Coba perhatikan persamaan yang warna merah. Yang warna merah itu adalah persamaan yang perlu dipenuhi oleh rho agar bisa membuat yang non-eksak menjadi eksak. Pertanyaan saya adalah, coba dianalisa, kalau case pertama rho hanya bergantung pada variabel saja, apa yang terjadi dengan rumus yang warna merah? Ada yang tahu? Dalam kurung rho X ya. Ada yang tahu nggak? Coba dianalisa. Apa tuh? Silahkan, apa yang terjadi dengan yang warna merah ini? Kalau rho hanya bergantung pada X saja, saya salah nulis. Rho biasa maksudnya ya. Rho hanya bergantung pada X. Rho Y-nya hilang. Rho Y-nya hilang. Kenapa rho Y-nya hilang? Diturunin habis. Ya, karena kalau turunan parsial terhadap siapa? Kalau misalnya saya punya rho hanya bergantung pada X, temannya betul. Rho saya hanya bergantung pada X saja. Artinya di sana tidak ada Y, bukan habis. Ya betul sih habis, cuma misalnya yang tepat. Artinya dalam rho X itu tidak ada Y, sehingga turunan parsial terhadap Y-nya ini akan 0. Ya, akan 0. Jadi kalau gitu, ketika saya punya rho-nya hanya bergantung pada X saja, ya, ini akan saya hapus rho Y-nya. Ada lagi nggak? Enggak. Cuman itu doang kan? Nah, tapi sekarang kita perlu mencari rho.
Rho-nya sekarang bukan lagi memenuhi persamaan merah yang atas, tapi yang bawah. Karena rho Y-nya udah nggak ada, udah 0. Ya, jadi kita bikin yang bawah nih. Ini boleh kita sederhanakan. Ya, jadi saya punya misalnya adalah rho, nggak enak lihatnya. Ini masih merah. Oke, ada rho, kemudian perhatikan baik-baik, saya punya MY, kemudian dikurangi NX, gitu. Kemudian di sini bersisa, nah saya biasanya tergantung kebutuhan. Biasanya kalau misalnya saya butuh kalian lebih paham pakai do per do, saya pakai do per do. Kalau misalnya saya menyingkat penulisan dan tidak mengubah apapun, saya biasanya pakai subscript untuk tanda parsial, pakai MY, MX ya. Nah, kali ini do ro per do X-nya akan saya ganti pakai pecahan ya. Do ro ya, ini, oh enggak, maksudnya do ya. Ini parsial rho itu per rho X ya, per do X, sorry, per do X. Nah, itu dikali N. Bisa mengikuti sampai sini? Karena tujuan saya nanti adalah saya mau bikin begini. Boleh tanya kalau ada yang kurang paham ya. Maka saya punya ini dibagi dengan N, kemudian dikalikan dengan do rho, sama dengan, sorry kok do rho, do X, sama dengan do rho per rho. Bisa sampai sini? Bisa nggak? Pusing? Harusnya tidak. Ya, harusnya tidak. Jadi saya punya do rho per rho. Tujuan kita ingat mau cari rho. Dan saya punya do di kiri, saya punya do di kanan, maka saya bisa lemparkan apa teman-teman? Integral. Saya bisa lemparkan integral. Integral di kiri, integral juga di kanan. Ya. Nah, gitu. Integral di kiri apa? Integral di kiri, kalian tidak pernah tahu apa itu hasil integral di kiri. Kenapa? Karena saya masih berikan ODE efeknya secara general. Kita masih belum tahu berapa M, kita masih belum tahu berapa N. Jadi kita mau cari MY pun belum bisa, mau cari NX juga belum bisa, apalagi mencari integral yang di sebelah kiri. Tapi saya tahu integral di sebelah kanan. Apa integral di sebelah kanan? Rho, rho, len, rho. Ya tidak? Ya, len, rho. Gitu. Perlu nggak plus C? Nah, sekarang untuk pertama kali saya akan jelaskan ini plus C dulu. Ya, plus C dulu. Plus C, kemudian kalau saya punya len rho plus C sama dengan bla bla bla, maka sekarang yang saya punya, ini saya copy, kemudian ini saya min C pindahkan ke kiri, min C gitu ya, ininya habis atau katakanlah menjadi konstanta yang baru. Hati-hati ini hanya sementara karena nanti pada akhirnya saya akan menghapus semuanya. Tapi saya kadang-kadang ada mahasiswa yang kritis kenapa kok tidak dikalikan C dan segala macam. Ya, yang ini saya hapus bagian tengahnya, maka dari sini saya akan memperoleh bahwa rho-nya, saya nulis apa ini? Oh ini, oke. Maka saya punya bahwa rho-nya akan sama dengan E pangkat dalam kurung. Gitu ya, pangkat siapa? Pangkat ini. Nah, gitu. Bisa kebayang? K-nya bukan dalam integral ya, tapi di luar integral. Lalu, ini saya coba kalikan ke atas. Yang ininya aja, ya. Ini adalah rho. Sedangkan tadi adalah mengubah yang non eksak menjadi eksak dikalikan rho semua. Sekarang ini saya kalikan. Oh bentar, sebelum dikalikan saya mau pecah dulu. Ini plus K, boleh nggak saya tulis gini? Di depan jadi konstanta baru, katakanlah A. Yang K-nya saya hapus. Kenapa? Karena
E pangkat integral plus K sama aja dengan E pangkat integral dikalikan E pangkat K. Dikalikan E pangkat K. E-nya konstanta, K-nya konstanta, menjadi konstanta baru A. Jadi A dikali E pangkat. Nah, sekarang saya mau ajak Anda bolak-balik. Ini, katanya tadi saya bilang, dikalikan ke non-eksak ODE-nya. Berarti dikalikan ke sini ya. Saya belum copy. Ini saya copy, terus saya kalikan ke sini misalnya. Gitu. A-nya bisa dibuang nggak sih? Boleh dibuang nggak A-nya? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Dengan alasan sama. Ya, samanya dengan suatu persamaan dibagi 2 semua, dibagi 3 semua. Sekarang saya bagi A semua. Sehingga pada akhirnya saya akan kembalikan untuk tuliskan rumusnya. Saya tidak perlu tambahkan plus C di sini. Saya tidak perlu tambahkan plus K di sini. Sehingga pada akhirnya rho hanya cukup sampai di sini saja. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Nah, ini berarti saya tambahkan, saya lengkapi bahwa di case yang pertama, rho hanya bergantung pada variabel X saja. Maksudnya apa nih? Kalau ternyata hasil dari yang saya blok itu masih menghasilkan Y, itu berarti salah. Ya, artinya case 1 itu gagal. Karena dari case 1, rho-nya hanya bergantung pada X saja. Itu berarti hasil akhir dari rho X itu harus hanya bergantung pada X, nggak boleh ada Y. Jika masih ada Y, bukan salah soal, tapi kita gagal pakai case-nya. Mungkin kita harus beralih kepada case yang kedua, dan seterusnya. Ya, gitu. Case yang kedua, maka case yang kedua adalah kita bikin yang sekarang rho hanya bergantung pada Y saja, atau rho Y. Gitu, rho Y jadi ya yang keduanya, yang atasnya rho X. Nah, nanti rho ini ketika berhasil, rho-nya boleh sebentar. Oh, kayaknya suara saya ada gema. Di kalian baik-baik aja? Baik-baik aja nggak? Aman, Bu. Kenapa? Aman ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya punya rho ini adalah langkah kita, adalah cara kita untuk membuat yang non-eksak menjadi eksak. Ya, jadi rho ini nanti tinggal dikalikan ke ODE yang lama, ke M ini. Lalu Anda boleh cek lagi, ternyata new ODE Anda dijamin pasti eksak. Dengan catatan bahwa kalau pakai rumus yang K1, hasilnya harus X semua. Ketika ada Y-nya, berarti bukan salah soal, tapi gagal. Anda harus pindah ke tes yang kedua. Nah, sekarang saya mau Anda coba hitung-hitung. Kalau misalnya yang rho Y, rumusnya apa? Silahkan. Saya pause dulu recordingnya. Silahkan. Ya, jadi kalau misalnya kita case yang kedua itu rho Y, berarti rho X-nya 0 ya. Silahkan, Vin. Jadi sekarang persamaannya gimana, Vin? Ini saya copy. Nah, gimana ya, Vin? Jadinya itu Yang mana yang 0? PXN -nya. Rho X-nya ya? Rho XN-nya ya? Oke, ini Iya. habis. Lalu, diapain, Vin? Jadinya Hmm? itu aja, PYM-nya pindahin ke kanan. Maksudnya PYM-nya pindah ke... P-nya doang. Apa yang pindah ke kanan? Dibikinin kompaktor aja. Jadi P, NS, Oh, difaktorkan. Rho, bukan P loh ya, Rho. Ya lupa. Kenapa? Kenapa? Apa dulu? Jadinya rho NX. Rho apa? Oh, yang rho NX dalam ini. kurung. Ini. Lanjut, rho dalam kurung. NS min MY. Oke, min MY. Lanjut. Sama Minus dengan ya? Sama dengan apa? rho Y M. Sama dengan rho YM. Ya, betul sekali. Setelah itu, diapain setelah ini? Rho Y-nya dipecah, M-nya dipindahin ke sebelah. Oke. Jadi pecahan.
Jadi pecahan. Si ro yang ini. Iya, M-nya pindahin ke kiri. Kiri. Jadi, Oke. Per M. Oke. Sama dengan? Kenapa nggak jadi itu ya? sama dengan Sama dengan apa? Doro Doro per doye. Doro per parsi Per partial Y. per parsial Y. Per parsial Y. Oke. Lanjut. Setelah itu Habis itu dikasih integral dua-duanya. integral dulu. Oh, belum. Belum boleh dikasih integral. Kenapa belum boleh? Oh iya, benar. Coba. Kenapa? Ih, Oh ya, saya heran. soalnya Y-nya nggak sama kayak P-nya. Nggak sama, beda. Jadi gimana dong? Royanya lempar ke Hmm, ini. Tinggal melemparkan doye, iya nggak sih? Iya nggak? Nggak, Vin? kabarnya ada bingung juga ya. Oke, silahkan. Silahkan dirasa-rasa. Sama dengan Irvin. Yang doye ini boleh nggak dilempar ke kiri sama kayak yang atas nih? Kan ini Oh, roye ya, roye. Ini kan ya, doro per do x ya. Kalau punya Irvin berarti doro per doye. Nah, doyenya kan boleh lempar ke samping ya. Kalau lempar ke samping kiri boleh kan ya? ya, boleh. Boleh. Jadi, nah kalau sudah sampai sini baru Irvin boleh Oh ya, baru P-nya pindahin. mengintegralkan. Ya, itu. Memang sih mirip sama P, tapi jangan bilang P ya, Vin. Ini Ro. Oh ya, tahu, terbiasa. Soalnya jadi mengganggu saya, apa namanya, mana P, jadi nggak connect gitu. Nggak apa-apa, Vin. Jadi gimana hasilnya? Nah, ini teman-teman. Kata Irvin begini. Jadi kalau gitu dapat Ro-nya apa? Ro-nya adalah Ro sama dengan, Itu apa berarti? per-nya berarti di situ nggak ada per. Iya, ini harusnya pakai Ro. Saya yang salah ini. Doro per Ro. Oke, itu aja. Jadi len ya? Ya, jadi Jadi len P len. lagi. Oke, len yang Ro-nya akan sama dengan yang yang ini. Jadi Ro-nya sudah dapat nih. Terima kasih Irvin sudah membantu. Jadi teman-teman, Ro yang kedua, untuk cache yang kedua, kita akan punya nilai Ro X-nya. Ro Y ya, bukan Ro X. Ro Y-nya adalah pangkat semua yang ada di dalam integral. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, saya mau bilang nih sesuatu sama kalian. Bahwa terserah Anda, apakah Anda mau hafal mati? Hafal mati tanpa tahu penurunannya? Boleh. Atau Anda susah menghafal, misalnya ya, susah menghafal ini kayak mana, ini kayak gimana gitu ya, sehingga akhirnya kalian harus menurunkan secara konsep gitu ya, secara konsep misalnya ini dapatnya dari mana. Nah, biasanya kalau saya mengajarkan ini sama orang engineer, saya tidak berikan penurunan rumusnya seperti ini. Saya nggak kasih konsep begininya. Saya cuma bilang, pokoknya mengubah non-eksak jadi eksak itu dikalikan sama ro. Ro-nya apa, Bu? Ro-nya ada 2 case. Pakai aja langsung. Ro-nya yang ini dan yang ini. Tapi karena Anda anak matematika, saya rasa akan lebih baik kalau saya berikan dari mana ro itu diperoleh. Ya, jadi konsep eksak non-eksaknya dapat. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke contoh soal? Ibu, Ya. itu yang baris kedua nggak dibagi ya? Baris kedua, sebentar. Baris kedua yang mana ya? Ini Alisa bukan? Iya. Alisa ini maksudnya? Yang bawahnya. Ini? Yang di ruas kanannya nggak taruh. Oh iya, hilang ro-nya ya. Betul. Iya, ini harusnya pakai ro. Saya tahu di mana ya. Tadi gara-gara ini aja. Bilang burung, ro. Itu ya maksud Alisa ya? Ya, thank you Alisa. Betul sekali. Ya, teman-teman begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, cukup.
Sekarang coba kita lihat example-nya. Ya. Example-nya, misalnya Anda diminta untuk tentukan solusi dari Y kuadrat cos X dx ditambah dengan 4 plus 5 Y sin X dy. Oh, sorry. Sama dengan 0. Coba kalian cek, ini eksak atau tidak? Eksak atau tidak? Pertama apa? Pilih M, gitu ya. Pilih M-nya yang mana? Pilih M-nya adalah ini, Y kuadrat cos X. Kemudian pilih N ya. N. Sama dengan pilih yang 4, 5Y sin X. Gitu. 4 plus 5, ya, oke. Sekarang kita mau ngecek, ini eksak atau tidak. Gitu kan ya? Oke, pertama, M. Diturunkannya terhadap Y. Ada yang tahu turunannya apa? Siapa mau menurunkan? 2Y. Cindy jadinya ya. Apa coba Sin? Turunkan terhadap Y, berarti X-nya dan cos X-nya dianggap konstan. Kalau X dianggap konstan, berarti cos X dianggap konstan juga. Apa turunannya terhadap Y, Sin? 2Y. Ya, Yakin cuma 2Y aja, Sin? sabar, Bu. 2Y dikali Apa? cos X. 2Y dikali cos X. Udah beres. Kayak mau ngomong lagi. Udah cukup. Iya, Bu. Berapa Sin Nemo? 2301 8616 80. 861680. Oke. Siapa yang mau N terhadap X? Siapa mau? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Mau spin wheel? Spin wheel kali ya, biar rame ya. Mau ini? Siapa yang barusan ngomong? Felix. Oh, Felix. 5. Oh, udah mau tadi ya. Felix, ayo Felix. NX-nya jadi apa, Felix? 5 sin X. Yakin? Jadi, Turunnya 5 cos X. terhadap X ya, turunnya cos X. Y-nya gimana, Felix? 5 konstan. Konstan. Jadi? 5 cos X. 5 cos X. Kenapa Y-nya hilang? Ayo. 5Y cos Tetap X. ada. Ya tetap ada. Ya itu akan hilang kalau dia berdiri sendiri tanpa ada fungsi X-nya ya. Nah, sekarang kalian lihat. M-nya sama NX-nya sama nggak? Beda ya, karena M-nya tidak sama dengan N-nya, maka ini adalah non-eksak ODE. Sehingga kita harus mencari yang namanya faktor integrasi. Pakai case yang mana, Bu? Kita belum tahu. Saya juga belum tahu akan pakai case yang mana. Ya, kita coba aja. Pokoknya kalau satu gagal, kita coba ke yang salah satunya lagi. Ini saya akan mengcopy. Saya akan coba pakai case yang pertama. Oke, daripada susah-susah langsung pakai E pangkat integral, kalau saya biasanya bikin dulu aja untuk yang MY min NX dibagi N-nya dulu. Ya, jangan dulu ke integral dan seterusnya. Nah, atau sama integral tapi nggak pakai E-nya ya. Nah, gitu. Ini akan sama dengan integral. Yo, MY-nya kebetulan kepake nih. Jadi kita pada saat mengecek eksak atau non-eksak, nggak sia-sia. Karena di sini MY-nya kepake juga. MY-nya input, gitu ya. Kemudian NX-nya di input, itu dibagi dengan N. Nah, ini saya suka salah ngambil nih ya. Kalau main copy dari Win suka salah ngambil. Nah, gitu. Sebentar. Ini saya kurungin. Do X ya. Do X. Oke. Kalau saya biasanya jauh-jauh sebelum mengintegralkan, kita analisa dulu.
Misalnya kita kan ini mau pakai case yang pertama, mau ambil row X, artinya saya harus menganalisa daripada saya capek-capek mengintegralkan terus jadinya pusing sendiri, analisa dulu, kira-kira hasil integral ini akan muncul Y-nya atau enggak. Kalau sekiranya akan muncul Y, nggak usah dilanjutin. Kenapa nggak usah dilanjutin? Karena untuk case yang pertama ini seharusnya hanya muncul row X, X aja yang muncul. Jadi kalau ada Y pasti gagal. Jadi saya biasanya menganalisa dulu, kira-kira bagaimana nih? Nah, ini bisa saya sederhanakan. Ini bisa saya sederhanakan. Yang atas, jadi cuma tinggal min 3. Ini saya hapus. Ini min 3. Silahkan coba dipelototin baik-baik sampai Anda benar-benar melihat sesuatu sebelum mengintegralkan capek-capek terhadap X. Coba lihat dulu. Kira-kira nih Y-nya akan hilang tidak? Kalau setelah diintegralkan, ini Y-nya bakal tetap ada nggak sih? Kan ini integralnya terhadap do X, artinya Y-nya sebagai konstanta. Akan hilang nggak sih Y-nya? Ada yang sudah bisa melihat? Bakal hilang nggak Y-nya? Atau setelah integral akan muncul? Tetap muncul ya, Bu. Tetap muncul, betul. Ini akan tetap muncul. Jadi ngapain saya capek-capek mengintegralkan apalagi sampai ke sini? Udahlah ini saya hapus aja. Karena kalau pakai case 1 ternyata gagal. Kenapa gagal? Karena tidak hanya bergantung pada X saja. Masih ada Y maksudnya. Ya, jadi saya nggak perlu capek-capek mengintegralkan. Kalau sudah begini, jangan bilang ini salah soal. Ya, kita coba dulu pakai case yang kedua. Gitu. Kita pakai case yang kedua. Yang case yang kedua tadi rumusnya apa? Ini ya, row Y kita copy. Nah, gini kita copy, tapi kita kerjain untuk integralnya dulu aja. Ini sama dengan yang atas, ya. Beda bawahnya aja. Oh, enggak, oke. Ini beda posisi, ya. NX yang ini, tolong kasih tahu saya kalau saya salah mengcopy. Soalnya saya sering nih kalau lagi ngajar pakai Word gini, suka salah mengcopy yang mananya. Dikurangi dengan MY. MY berarti yang ini. Kemudian dibagi. Dibagi dengan siapa? Dengan M. M itu adalah ini ya, Y kuadrat cos X. Oke, ini adalah do Y. Coba plototin dulu sebelum kita jauh-jauh mengintegralkan. Kira-kira ini bisa nggak ya? Hilang nggak sih? Hilang nggak ya X-nya? Hilang. Kenapa hilang? Cos X-nya bisa dicoret, Bu. Iya, cos X-nya bisa dicoret. Jadi ini 3. Ini dihapus. Dan ini saya coret cos X-nya. Oh. Ya, yang bersisa hanya tinggal apa? 3 per Y. Apa hasil integral 3 per Y? 3 ln Y. Ya, atau ln Y pangkat 3. Udah selesai, berarti yang terakhir ini akan sama dengan E pangkat ln Y pangkat 3. Tuh, dan ini akan sama dengan Y pangkat 3. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kita baru menemukan faktor integrasi. Ya, bagaimana mencari faktor integrasi. Kita belum sampai pada mencari solusi. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan faktor integrasinya, ternyata ini berhasil, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah kita bikin new ODE-nya. New ODE, dijamin nanti sudah eksak. Kalau belum eksak, Bu, gimana Bu kalau misalnya saya sudah berhasil menemukan faktor integrasi, ternyata kalau dikalikan ke ODE yang semula, dia tetap kok Bu, tetap non-eksak. Itu berarti di prosesnya kita ada yang salah. Ya, itu aja. Di proses kita ada yang salah pasti, karena seharusnya dia menjadi eksak. Ini new ODE kita kalikan dengan Y pangkat 3 ini. Ya, ini dikalikan. Ini juga dikaliin. Saya kasih warna merah, pembeda.
Itu artinya adalah sesuatu yang baru di sana, dikalikan dengan sesuatu yang baru. Nah, gitu. Ya, yang saya tulis ulang menjadi ini. Jadi Y pangkat 5. Y pangkat 3 saya hapus. Yang ini jadi 4 Y pangkat 3. Ini. Yang ini jadinya Y pangkat 4. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke. Sekarang berarti saya punya pilih. Siapa? P. Sama dengan. Ini P-nya. Kita cek lagi. Beneran nggak udah eksak? Ya. Dan lalu kita pilih Q. Kita pilih Q. Q-nya adalah ini. Nah, sekarang sudah punya P, sudah punya Q. Berarti kalau P diturunkan terhadap siapa? Yang P turunkan terhadap Y secara parsial. Maka saya punya Y pangkat 5 cos X turunkan terhadap Y. Cos-nya dianggap konstanta karena ada X. 5, Y pangkat 5 menjadinya adalah 5Y pangkat 4 cos X. Sedangkan untuk Q diturunkan terhadap X. Gitu. Ya. Ini ada 4Y pangkat 3. Turunkan terhadap X menjadi 0 karena konstantanya diturunkan jadi 0. Tapi di sini Y pangkat 4 jangan diturunin. Kan ya konstantanya berdiri atas bareng-bareng dengan sin-nya. Ya. Jadi saya punya 5Y pangkat 4 turunan sin adalah cos. Coba lihat sama tidak? Sama nggak nih? Sama. Sama. Itu berarti new ODE kita adalah eksak. Kalau sudah eksak, apa yang kita lakukan? Cari lagi solusinya. Apa sih solusinya kemarin waktu minggu lalu? Solusinya adalah U sama dengan C. Pertanyaannya adalah siapakah U? Ya, U-nya harus memenuhi kedua syarat. Yaitu syarat yang pertama. Apa sih syarat yang pertama? Lupa saya ini. Nah, ini ya. Syarat yang pertama adalah do U per do X. Ya. Terhadap do X. Parsial X. Salah nulis ya. Harus sama dengan apa nih? M, N, P, atau Q? Ada yang tahu? Do U per do X sama dengan apa? M, N, P, atau Q? M ya, Bu. Hah? Sama dengan mana? M. M. Kalau sama dengan M, maka berarti Anda mengambil yang semula. Ini masih non-eksak, teman-teman. Ayo. Memang, kalau di catatan minggu lalu, syarat pertama, do U per do X harus sama dengan M. Kenapa? Karena memang yang saya berikan sudah eksak M sama N-nya. Sekarang ini, soal yang pertama kali Anda lihat, ternyata bentuknya adalah non-eksak. Dan ini saya kasih namanya M. Melalui banyak proses, melalui faktor integrasi, saya menemukan ODE eksak yang baru. Yang bentuknya seperti ini. Saya udah nggak kasih nama M dan N lagi. Nah, itu kalau konsep. Jadi kira-kira sama dengan yang mana? M, N, P, atau Q? P. P. Nah, P. Ya, yang P-nya itu adalah sama dengan ini. Gitu. Udah deh, tinggal lakukan cara yang lalu. Ya, cara yang lalu yaitu yang ini, do U gitu ya. Do U. Nah, ini do U sama dengan gitu ya. Y pangkat 5 cos X. Kemudian ini dikurungin. Nah, gitu ya. Coba saya sambil ngetes lagi. Yang lalunya masih ingat enggak? Parsial X. Karena di kiri sudah ada parsial, di kanan sudah ada parsial, maka saya bisa simpan integral di sana. Ya. Integral do U. Ini. Oh, itu P-nya bukan anak ibu salah kopi sih. Kenapa? P. Oh, Ini. nggak jadi saya lihat. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Tenang, yang suka salah lihat nggak cuma Anda ya, saya juga sering salah melihat kayak gini. Oke. Nah, ini saya copy. Ya, saya pindahkan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa?
Bisa ya? Udah nih integralnya hilangin aja. Pakai integral biasa. Udah, gitu dulu. Bisa ya? Hasilnya apa nih? U. Sama dengan integralkan terhadap X. Jadinya apa? Y pangkat 5 sin X. Y pangkat 5 sin X. Jangan lupa, siapa yang masih ingat ini plus apa ya? FY. Apa kemarin? Plus FY. Kenapa plus FY? Karena diintegralkannya secara parsial terhadap X. Berarti Y dianggap konstan. Udah deh, syarat yang pertama selesai. Syarat yang kedua adalah, yaitu kita mau ini. Ya, kita mau ini. Ini sama dengan Q. Yang bawah sama dengan ini Y. Ya, dan Q-nya adalah Q. Oke, Q-nya ini. Dah, gitu. Ya, lakukan hal yang sama. Ini. U, gitu ya. Tapi sekarang ini diganti Q-nya ke ini. Ganti ke sini. Itu saya salah tadi ya. Nah, gitu aja. Nah, gitu. Apa hasil integralnya? Hasil integralnya apa? U sama dengan integralkan terhadap X. Jadinya ini tinggal tambahkan X. Ya, tambahkan X. Kemudian ini diintegralkan jadi apa? Siapa yang tahu? Menjadi cos min. Ya, cos X. Ininya adalah min. Lupa. Ayo, kalau langkah yang kedua nggak kayak gini. Kan kita sudah, Bukannya ini doi nggak, ya, Bu? ini nggak salah, tapi tidak membantu apa-apa. Kenapa tidak membantu apa-apa? Kan udah punya U di sini. Kenapa saya jadi begini? Ya, harusnya adalah tetap kita pakainya ini U diganti. Ya, ini saya copy dulu. Untung belum terlalu jauh ya. Nah, ini U-nya diganti. U-nya diganti dengan ini semua. Oke. U diganti. Nah, gitu. Ya. Siapa yang mau menurunkan yang kiri? Ada yang mau coba menurunkan yang kiri? Jadi apa? Turunkan terhadap Y secara parsial, berarti X-nya dianggap konstan. Jadinya adalah 5Y pangkat 4 sin X plus F aksen Y. Sama dengan yang belakang. Ada yang sama nggak? Ada yang boleh dicoret? Ini sama. 5Y pangkat 4 sin X dengan 5Y pangkat 4 sin X. Dapat F aksennya 4Y pangkat 3. Siapakah Fx? Siapa Fx-nya? Y pangkat. Y pangkat 4. Y pangkat 4. Ya, betul. Jadi solusinya adalah, maka solusinya adalah U sama dengan C. Salah tulis. Udah langsung aja U sama dengan C. Ini solusinya. F-nya diganti. F-nya diganti dengan Y pangkat 4. Dan sama dengan C. Gitu. Ya, dengan C adalah suatu konstanta. Silahkan, ada pertanyaan nggak? Ibu kenapa FX? Mana Fx? Oh, Bukan sorry. FY. Ya, ini mah typo. Oke, FY. Sip, thank you. Dah. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi jelas ya bahwa kalau kita punya non-eksak, hanya ada satu tambahan step, dan tambahan stepnya ini bukan di akhir, melainkan di awal. Di awal yaitu dia mau mengubah yang non-eksak menjadi eksak. Silahkan sampai sini, apakah ada pertanyaan? Bu, kalau Yap. itu udah eksak, berarti udah pasti bisa dicoret ya, yang itu. Bentar, yang mana coret? Yang terakhir itu yang terakhir. Ini? Yang di atas FY. Oh ya itu. Ini sama ini maksudnya? Ya udah pasti ada yang bisa habis gitu ya. Belum tentu. Ada kejadian yang nggak bisa dicoret sama sekali. Gitu. Yang jadi aneh itu seperti di soal minggu lalu, yang jadi aneh itu ketika saya mikir, kayaknya ini ada yang aneh, nggak tahu di kelas ini, nggak tahu di kelas lain ya, saya lupa. Soalnya di base juga saya lagi ngajar ini juga sama.
Gini, yang jadi aneh itu, jadi kita harus punya feeling ya, punya feeling kapan kira-kira ini ada yang aneh atau salah. Kalau di sini kan FY nih, F aksen Y, seharusnya F aksen Y itu totally itu nggak boleh ada X lagi. Karena F-nya hanya F di sini harus benar-benar fungsi satu keubah, nggak boleh ada X-nya. Kenapa nggak boleh ada X? Kan ini integralnya terhadap parsial terhadap X. Jadi harus dijamin bahwa yang muncul di sini hanya variabel Y. Itu artinya ketika saya punya FY di paling bawah, itu FY-nya benar-benar di sebelah kanannya harus cuma ada fungsi Y, nggak boleh ada X-nya. Nah, kalau ini benar karena ini bisa dicoret yang ada X-nya gitu ya. Tapi patokan kita bukan masalah pasti ada yang bisa dicoret. Karena ada case yang ternyata nggak bisa dicoret sama sekali dan kebetulan misalnya di FY-nya nggak ada X-nya. Itu betul. Kecuali kalau ternyata dari F aksennya F aksen Y, tapi kok masih ada X-nya, nah itu baru curiga ada yang salah. Gitu. Bisa ya? Thank you, Bu. Silakan yang lain, apakah ada pertanyaan? Oh, itu laptopnya kecas. Solusinya ini? Yang mana? Oh, itu laptopnya nggak kecas, Kak, Bu? Oh iya, Itu kok. saya nggak ngeh. Kadang-kadang gitu. Jadi memang harus Anda ingetin saya ya. Kadang kita nggak ngeh juga sih, tahu-tahu termati, bingung saya ya. Thank you, Makanya tadi thank pas you. klik 2,5 banget baterainya. Untuk memakai lampu lagi ya. Oke, Bu, oke, Bu. Sip. Ada lagi pertanyaan? Bahkan. Oke, sip. Jika tidak ada pertanyaan, saya coba kasih satu soal ya. Habis ini kita ke linear ODE ya. Ini kita ke linear ODE. Oke, coba kalian kerjakan ini. Oke, exercise-nya. Coba dibikin. Minggu depan teorinya GSLC ya. Saya kasih tugas ya. Solve. Misalnya untuk 2x dx. 2x dx ditambah x kuadrat potangan y dy sama dengan 0. Silahkan dicoba. Oh ya, kebetulan aja saya ngasih soal di sini nggak dikasih syarat ya. Jadi masa mana nih? Ini nggak dikasih syarat tadi ya, cuman solve aja. Tapi intinya mau dia general atau unique solution, kalian harus tahu kapan kita stop sampai general, kapan kita stop sampai ke unique. Nah, yang ini itu kebetulan memang kita cuman stop sampai di general, karena saya nggak kasih syarat. Intinya sih, semua metode, baik itu separable, eksak, non-eksak, ataupun nanti satu lagi linear ODE, semuanya prinsipnya sama. Hanya akan ada dua buah solusi, yaitu general dan unik. Kapan dapat sampai general, kapan harus sampai ke unik. Gitu ya. Nah, ini exercise-nya. Silakan, ada yang mau langsung coba nggak? Ada yang mau langsung coba? Untuk yang linear ODE, nanti saya akan berikan rumus langsungnya seperti apa, sedangkan penurunan rumusnya akan saya bikinkan video aja. Ya. Karena kita nggak cukup banyak waktu juga. SKS kita teorinya cuma sedikit ya, cuma ada 2 SKS ya, jadi memang saya harus pilih-pilih. Jadi nanti untuk yang linear ODE, saya kasih rumus jadi, tapi penurunannya saya bikinkan video, nanti saya upload seperti biasa. Ada yang mau coba nggak nih yang ini? Yang solve 2x dx plus x kuadrat kot y. Potangan y. Ya, saya siapa? Ada 2 orang nih. Siapa dengan siapa tadi itu? Alisa. Alisa, Alisa menang duluan. Ladies first ya. Oke. Apa Alisa yang mau kamu kerjakan pertama kali? Turunan M terhadap Turunan M. Oke, kita langsung aja ya. M-nya Alisa yang mana? 2x. Oke, betul. Saya nggak tulis ya teman-teman ya. Jadi M-nya itu adalah yang 2x. Berarti M-nya berapa Alisa? 2x. 2x turunkan terhadap Y. 0. 0, betul. Satu lagi, N? NX-nya yang x kuadrat. Bentar. NX-nya oke. NX-nya yang
X kuadrat kotangan Y ya. Iya. Bisa? Oh, turunannya jadi 2X kot Y. Udah, selesai. Udah ya, Alisa ya. Jangan serakah ya, sampai di sini Oke. aja. Coba NIM-nya berapa, Alisa? 23 Mm-mm. 019 9, heeh. 11 Berapa? 11? 11 842. 842. Oke. Nah, teman-teman coba ntar Alisa dulu. Alisa, dari yang kamu peroleh MY sama NX, maka diperoleh ini eksak atau enggak eksak? Nggak eksak. Enggak eksak. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah non eksak ODE. Terima kasih Alisa. Nah, karena ini Ibu non tuh eksak. kot Y. Hah? Kot Y. Oh Kotangan iya, Y. kot Y. Betul sekali. Nah, maka diperoleh ini adalah non-eksak ODE. Jadi kalau misalnya non-eksak ODE, kita harus cari faktor integrasi. Siapa yang mau coba pakai case yang mana, Bu? Ih, saya juga nggak tahu. Saya mau lihat ke buku, tapi nggak tahu jawabannya apa. Ya, itu. Ada yang mau coba cari faktor integrasi? Silahkan. Kenapa begini? Siapa yang mau cari? Tadi kan ada 2 kan barengan sama Alisa. Siapa yang mau coba? Saya coba deh, Bu. Siapa ini? Oh, Siapa ini? tes tuh. Moses, Bu. Moses. Oke, Moses berapa nih ya? 2301 Hmm? 865 63. 110. 865, Bu. Oh, 865. Moses mau pakai case yang berapa dulu? Ya, tebak-tebakan nih. 1. Pakai case yang pertama. Oke, saya kopikan ya. Case yang pertama yang mana sih? Ini ya. Nah, jadi Moses kita bikin yang ini aja dulu. Ini. Saya nggak salah ngopi kan? Bener nggak case yang pertama? MY minus NX per N. MY minus N ya. Oke, silakan Moses. Jadi kita punya apa nih Moses? Integral Dari? minus 2x kot Y. Bentar. MY ya? 0 berarti kan ya? Oh, makanya kamu langsung dapat min 2x Iya, kot Y. jadi Oke, siap. Ini minus. Oke, dibagi dengan apa Moses? X kuadrat kot Y. Oke, bentar yang N ya. MN. Oke, betul. X kuadrat kot Y. Pinter Moses pilih ininya. Pilih apa namanya? Pilih case-nya. Jadi gimana Moses kalau begini memangnya? Berhasil nggak nih? Akan berhasil nggak? Tangannya dicoret. Akan berhasil berarti ya Moses ya? Iya, Bu. Nah, teman-teman, karena Moses Iya, Bu. ternyata telah berhasil mencoret si kotangannya ini, berarti nanti teman-teman nggak usah lanjut ke case yang kedua, karena Moses sudah berhasil di case yang pertama, hanya bergantung pada X saja. Boleh tahu Moses? Jadinya apa? Jadi min 2 ln X. Min 2. Ya, oh ya, min 2 per X ya, betul. Min 2 ln X. Boleh disederhanakan, Moses? Jadi apa? Ln X pangkat min 2. Oke, kenapa sih Moses saya minta pakai begini, jadikan ln X pangkat min 2? Tahu nggak alasannya kenapa? Tahu nggak? Tahu nggak Moses kenapa? Tahu nggak Moses alasannya kenapa saya minta Moses untuk dijadikan ln X pangkat min 2? Kenapa sih nggak min 2 ln X aja? Buat ntar dicoret sama E. Nah, teman-teman betul ya. Jadi kenapa saya selalu minta teman-teman yang lain dan juga Moses dibikin dalam bentuk ln koefisiennya 1 untuk memudahkan karena nanti faktor integrasi kita itu adalah E pangkat. Nah, kalau nulisnya kayak begini akan lebih mudah melihatnya. Jadi E pangkat ln-nya habis. Jadi kita bersisa langsung X pangkat min 2. Terima kasih Moses. Jadi inilah faktor integrasi kita. X pangkat min 2. Berarti new ODE kita adalah, ini new ODE-nya ya. Nanti kita cek lagi nih eksak atau enggak. Ya, kita langsung kalikan ya dengan X pangkat min 2. Jadi yang ini akan menjadi 2X pangkat min 1. 2 per X, betul tidak? Ya, ini 2 per X. Yang ini tinggal kotangan. Gitu. Ya, maka saya punya, kita cek nih. Pakai P dan Q. Ada yang mau coba? Siapa?
Moses, saya udah nyatet NIM kamu belum tadi, Moses? Udah, Bu. Oke, udah. Siapa yang mau PY? Yang P itu yang 2/X. Saya mau Yang coba, Bu. siapa nih? Nobert. Nobert. Nobert berapa NIM-nya Nobert? 23, 23, 01, 1. 2301. 0186, Mm-mm. 3856. Oke, silakan Moses. PY-nya jadi apa, Moses? 2/X ya. 2/X turunkan terhadap Y. Jadi apa? Jadi 0 ya, Bu. 0. Sekarang kalau yang Q-nya, Moses? QX-nya, Itu Nobert. Q-nya kot Y. Kotangan Y. X-nya Kotangan jadi Y turunkan terhadap X. 0 juga, Bu. 0 juga. Artinya punya Moses, hitungan Moses ini sudah benar bahwa ternyata new ODE kita ini sudah menjadi eksak. Terima kasih Moses. Karena sudah eksak, maka solusinya U sama dengan C dan U-nya harus memenuhi yang ini tadi ya. Do U do X sama dengan P, do U do Y sama dengan Q. Gitu ya. Oke. P. P kita apa? Saya hampir melihatnya yang 0. P kita yang mana ya? Ini P ya. 2/X. Dah gitu. Ada yang bisa langsung tahu U-nya apa? Tanpa hitung-hitungan panjang lebar? Karena kayaknya mudah ini. Kayaknya loh ya, saya nggak bilang mudah kayaknya. Bisa langsung tahu nggak berapa X U-nya? Ada yang tahu nggak? 2 ln 2, Alisa ya. 2 ln X, tambah apa Alisa? tambah FY. FY. Betul ya teman-teman ya? Nah, syarat yang kedua. Do U, do Y sama dengan Q. Siapa yang mau? Turunkan U yang ini terhadap Y. Ada yang mau? U-nya diganti. Ini. Gitu. Terus harus sama dengan Q. Ada yang mau coba nggak? Q-nya mana? Q-nya yang kotangan kotangan Y. Sorry, kotangan Y. Ada yang mau coba? Jadi apa? F aksennya ya? Langsung ya? F F aksen Y akan sama dengan kotangan Y. Nah, saya tuh nggak tahu hasil integral kotangan Y. Terus gimana, Bu? Saya akan bikin menjadi kotangan itu 1 per apa? 1 per tangan. Tangan sin per cos, berarti cos per sin. Nah, saya tuh kayak gitu. Jadi saya nggak selamanya tahu rumus-rumus banyak ya. Saya kalau boleh saya ngaku, daya hafal saya itu rendah. Tapi tidak jadi alasan untuk saya membela diri untuk nyerah gitu aja sih. Jadi boleh Bu, kalau nggak ngafalin ya boleh, asal tahu cara kembali. Kalau yang ada yang udah hafal silahkan. Ya saya tidak membatasi saya tidak mengatur orang untuk menghafal atau misalnya untuk karena kalau kayak ginian kan turunan kayak begini ya memang ada yang harus dihafalkan kayak misalnya integral sin adalah min cos dan seterusnya. Tapi untuk yang lain terserah apakah mau dihafal sebanyak mungkin atau mau asal tahu jalan kembali. Kotangan itu sama dengan 1 per tangan, berarti akan menjadi cos per sin. Ada yang tahu hasil F-nya? Nah, kalau udah dibikin kayak gini, baru saya ngerti hasil integralnya apa. Ada yang tahu hasil integralnya apa? F-nya apa? Ada yang tahu? Ln dari sin X. Udah selesai. Maka solusinya adalah yang U. U kita ini. 2 ln X plus FY. Udah deh, selesai punya kita nih. Tinggal FY-nya diganti. FY-nya diganti. Sama dengan C. Gitu.
dengan C suatu konstanta. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Bisa semua? Ada yang salah tulis lagi? Bisa? Itu harusnya Ibu, Mana? kosnya persini. Iya bener deh. Ini Y, ini Y, ini Y, terus ini Y. Oke, sudah. Ada lagi? Jadi beres 3 metode ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk metode yang terakhir. Saya kasih rumusnya, penulisan rumusnya saya kasih lewat video. Sudah? Lanjut ya. Ini di-save dulu. Di-save, saya lanjutkan ke yang linear ODE. Oh iya, materi minggu lalu untuk yang separable dan apa ya? Separable sama eksak itu udah saya belum, baru intro sama separable ya, yang eksak belum saya share. Nah, sekarang kita ke bentuk linear ODE. Nah, ODE itu ada yang dibilang linear ya. Kapan suatu ODE dikatakan linear? Nah, berhubung saya mau kasih rumus langsung, karena nanti video penjelasan. Nah, ini rumusnya yang di kotak merah, tapi nanti saya akan berikan penjelasan kenapa kotak merah ini muncul. Sama kalau untuk orang teknik, saya biasanya langsung kasih ini kotaknya. Rumusnya udah, pokoknya kalian tahu aja rumusnya begini. Ya. Tapi saya merasakan orang matematika perlu tahu. Ya, cuman nggak cukup sekarang. Oke, kalau misalnya saya punya ODE, itu dikatakan linear kalau bentuknya adalah seperti yang di kotak warna biru. Ya, yaitu Y aksen ditambah suatu fungsi X dikali Y sama dengan QX. Karena saya mau ngasih rumus yang di kotak merah, maka bentuk ODE-nya harus diotak-atik dulu, betul-betul sama persis dengan yang di kotak warna biru. Ya, koefisien Y aksennya harus 1. Kemudian yang ada Y-nya juga harus satu ruas dengan Y aksen. Jadi kalau misalnya ada Y di sebelah kanan, kalian pindahkan dulu ke kiri. Ya, jadi kayak hafal mati. Y aksen tambah PXY sama dengan QX. Nah, hasilnya solusi linear ODE, kalau bentuknya nggak kayak gini, berarti dia bukan linear ODE. Dan kalau bentuknya tidak seperti ini, artinya nggak boleh pakai rumus yang di kotak merah. Pertanyaannya, kenapa dibilang linear ODE? Fungsinya adalah fungsi Y, tapi di sana Y-nya nggak ada Y aneh-aneh. Nggak ada sin XY, nggak ada Y kuadrat. Sedangkan kalau kita lihat yang contoh yang sebelumnya, misalnya yang tadi nih. Nih, Y-nya ada kotangan. Jelas dia bukan linear ODE. Atau di sini, Y-nya ada kuadrat. Tapi digabungin lagi dengan Y. Itu berarti nggak linear. Jadi dia hanya akan dikatakan benar-benar linear kalau fungsi Y-nya itu berdiri sendiri. Y aksennya juga Y aksen aja. Ya, gitu. Nah, itu namanya linear. Nah, solusinya adalah YX sama dengan E pangkat min H integral E pangkat H Q X dx plus C. Dengan H-nya apa? Kepake di mana? Kan di sini cuma ada P sama Q. Tapi kenapa di sini ada H? Ya, kalau gitu berarti H-nya adalah integral dari PX dx. Boleh kalian kalau mau cetak dulu, karena saya mau solve bawah, saya mau langsung contoh pemakaian. Matiin kipas dulu ini. Sudah catat belum? Udah ya? Nah, kalau udah kita langsung ke latihan soal. Sampel. Sampelnya. Wait. Oke. Misalnya saya minta Anda untuk menyelesaikan misalnya saya mau yang mudah dulu ya. Misalnya XY aksen, kemudian tambah 5Y, tambah 5Y, kemudian sama dengan 7X kuadrat. 7X kuadrat. Gitu. Dah, Y2-nya adalah 5.
Tapi kayaknya soal ini pernah saya kasih deh di kelas yang lain. Jadi jangan yang ini ya. Karena berarti udah ada di file ini di atas atasnya, bukan. Ya. Oke nih, x kuadrat plus 4. X kuadrat plus 4. Y aksen. Plus 3xy. 3xy sama dengan x. Sama dengan x. Dengan Y0 sama dengan 1. Oke, coba kita lihat ya. Tadi kan udah satu rumusnya belum? Udah ya? Satu rumusnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Sebelum kita lanjut ke rumus yang panjang, kita bikin tuh H-nya dulu ya. H akan sama dengan integral P X dx. Oh ya, saya belum letakkan P-nya. Saya tanya dulu nih. Dari ODE yang kita tinjau di sini, apakah bentuknya sudah linear ODE? Ya, ini linear karena Y-nya hanya Y saja. Nggak ada sin Y atau apapun yang Y-nya aneh-aneh. Tapi apakah bentuknya sudah sama persis dengan bentuk umum linear ODE? Udah sama belum? Udah sama sama belum? sih. Belum. Apa coba yang belum? Kalau tadi rumus linear ODE, Y aksennya ya, Bu. Y aksennya koefisiennya harus 1. Harus 1. Gimana caranya supaya jadi 1? Dibagi dong berarti. Dibagi dengan siapa? Kuadrat plus 4. Dengan X kuadrat plus 4. Semuanya dibagi dengan X kuadrat plus 4. Ya. Itu. Ini Y sama dengan gitu ya. X dibagi X kuadrat plus 4. Saya salah. Karena nggak pakai kurung tadi, lupa. Nah, gini. Kalau sudah kayak begini, maka selanjutnya adalah Anda menentukan siapa P, siapa Q. Siapa P, siapa Q? P-nya yang mana? P-nya adalah ini. Yang nempel ke Y, ya kan? Dan Q-nya adalah yang di ruas kanan. Ini. Nah, ini Q. Ini saya nggak konsisten. P sama Q-nya pakai yang kecil. Oh, sama deh, ini juga P kecil. Oke. Ya. Nah, sekarang. Berarti saya perlu mengintegralkan siapa? Saya perlu mengintegralkan 3X dibagi X kuadrat plus 4. Ada yang tahu hasil integralnya? Siapa yang tahu hasil integralnya? Ada yang tahu nggak? Ln kalkulus 1 X kuadrat plus 4 tapi dikalikan 3/2. Bener nggak? Bener ya? Nggak usah pakai plus C ya hasil integralnya. Kenapa? Karena nanti akan terlebur menjadi 1 dalam rumus ini. Ini ada alasannya kenapa ujungnya ada plus C juga. Nah, habis itu, setelah kita punya ini, maka barulah kita ke solusi. Solusinya apa sih? Ini saya pindahkan ke bawah. Ini saya nulis 2 kali atau gimana? Oh enggak, itu kelas lain ya. Itu hasil kelas yang lain. Saya nulisnya ke tengah-tengah ya, ya ampun. Bentar-bentar. Saya jadi kacau, saya pusing sendiri. Ini saya cut. Ini saya delete. Saya akan ambil di paling bawah ya. Ini punya kelas lain soalnya. Nanti kalian dapatnya ini juga, yang udah saya compile digabung dengan kelas lain. Nah, harusnya saya nulis di sini. Oke, maka solusinya adalah apa? Saya tulis ya, rumusnya tadi YX sama dengan E pangkat min H. Gitu. Ya, kemudian apalagi? Ada integral
Integral siapa? Integral E pangkat H dikalikan dengan Q dx plus C. Ya enggak? Gitu. Itu rumusnya enggak? Sama enggak? Itu tadi rumusnya apa, Bu? Pangkat minus H ditambah itu. Enggak, ini dikali. Lupa, dalamnya. Dikali ya. Oh, Ini rumusnya dikali. E pangkat minus H dikalikan dalam kurung besar integral dari E pangkat H dikali Q dx plus C. Gitu ya. Oke. Sekarang kita perlahan gantikan satu persatu. Ya. Oh ya, kita bikin dulu ini ya. Saya sederhanakan dulu menjadi ln ini semua. Pangkat 3/2-nya. Koefisien 3/2-nya. Saya jadikan pangkat. Ya. Pangkat 3/2. Gitu. Ya, kenapa? Karena di sini ada E pangkat min H. Lebih enak. Ya, ini E pangkat, ini saya ganti. Ini minus. Boleh nggak sih kalau minusnya saya hapus, saya pindahkan ke min 3/2. Boleh nggak? Gini. Saya maksudnya di sini. Boleh ya? Ini saya gedein dulu karena udah mulai renyah kecil-kecil. Nah, gitu. Ini juga tinggal diganti. Gitu. Q tinggal diganti dengan ini. Q. Nah, gitu. Bisa sampai sini ngikutin? Bisa ya? Oke. YX-nya sama dengan, ini E pangkat ln sesuatu, boleh saya jadikan cuman ini. Nah, ya kita sudah sering banget ketemu E pangkat ln ya. Kemudian yang ini, saya copy. Yang ini juga saya ganti jadi cuman, nah ini doang. Gitu. Ya. Kemudian ini adalah, nah ini sama ini boleh nggak disederhanain? Boleh. Jadinya ini pangkatnya berapa? Setengah. Setengah. Yang ini hilang. Jadi cuma tinggal ada X di depannya. Gitu. Udah. Tinggal mainin kalkulusnya. Ya. Jadi kita punya ini. Ya udah semuanya aja di copy dulu ya. Tinggal menghilangkan integralnya. Copy semua. Siapa yang tahu hasil dari integral yang X kuadrat plus 4 pangkat setengah? Ada yang tahu nggak? Ini tuh jadinya teman-teman, jadinya ini pangkat 3/2. Jangan lupa komplain ya, saya masih mikir. Pangkat 3/2. Bentar, jangan lupa komplain. Kalau ada yang salah jangan lupa komplain, saya masih mikir. 3/2, 3 habis setengah 2X. Oke, jadinya seperti ini. Kalian dapat nggak? Dapat hal yang sama nggak? Apa yang kalian lakukan kalau kalian nggak bisa cepat? Ini pakai metode apa ngerjain integralnya? Ada yang tahu pakai apa? Substitusi. Pakai substitusi. Siapa yang disubstitusiin? Siapa yang dimisalkan? kuadrat plus 4. X kuadrat plus 4. Betul sekali. Ya, jadi kalau misalnya bingung nanti, pakai metode substitusi, dimisalkan U-nya adalah X kuadrat per 4. Cari DU per DX-nya, dan seterusnya nanti Anda dapat sama seperti punya saya. Ya, kalau Anda mau ngecek punya saya benar atau enggak tanpa sebelum Anda menghitung pakai substitusi, tinggal cek aja kalau ini diturunin, harusnya kalau ini diderivatifkan, diturunkan hasilnya harus menjadi yang atas ya. 3/2 dikalikan 1/3. Jadi setengah, yang ini di setengah, turunan X kuadrat 2X, setengah kali 2X munculnya cuma X aja. Udah deh, itu dia. Gimana, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi gini ya, kalau pakai linear ODE kita langsung pakai aja. Ya terserah kalau mau yang tadi non eksak juga mau langsung pakai rumus rho-nya nggak masalah ya. Kalau kalian mau menurunkan dari konsepnya awal juga boleh. Ada pertanyaan sampai sini? Baik-baik aja? Bisa ya? Bisa ya? Bisa nggak? Susah nggak? Ini ada yang ngecatnya.
Oke. Nah, jadi untuk hari ini sudah beres. Dengan selesainya hari ini, berarti saya anggap materi ODE untuk orde 1, cara menyelesaikannya seperti apa, itu sudah beres semua. Udah 4 metode saya ajarkan. Nanti saya minggu depan merasa-rasa dulu apakah saya sharing aplikasinya atau lanjut ke orde 2 dulu, lalu aplikasinya tinggal lihat di YouTube atau gimana ya. Karena 2 SKS memang sangat terbatas sekali. Jangan lupa nanti siang disiapkan. Jangan lupa disiapkan vokalnya untuk sesi berikutnya yang untuk hari ini saya tutup. Minggu depan GSLC saya kasih PR untuk Anda. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Bu. Aman ya. Oke, kalau aman, mungkin kuliah hari ini siang ini sampai di sini, sampai ketemu lagi nanti di jam 1 siang.